Di balik senyum ada rahasia. Di balik tawa ada luka. Dan setiap kisah, seberapapun kelamnya, selalu pantas untuk didengar. Selamat datang di sini, di Nada Narasi. Namaku Laila. Dan sejak hari itu, aku berhenti percaya bahwa rumah adalah tempat paling nyaman untuk pulang. Saat aku menikah dengan Dava 5 tahun lalu, kami sama-sama tak punya apa-apa. Dava, lelaki sederhana yang kukenal sejak masa kuliah, adalah seseorang yang selalu bicara tentang impian. Rumah kecil dengan pekarangan penuh bunga, usaha rumahan yang tumbuh dari tangan kami sendiri, dan 2 anak yang tumbuh dalam cinta. Aku percaya padanya. Namun, kehidupan tak seindah janji. Kami tak bisa langsung punya rumah. Jadi, seperti banyak pasangan muda lainnya, kami tinggal di rumah orang tua Dava. Hanya sementara, katanya waktu itu, sambil menabung, sambil cari peluang. Sementara, kata itu menempel seperti debu di dinding rumah tua ini, tak pernah benar-benar pergi. 5 tahun berlalu, dan kami masih di sini. Di bawah atap yang katanya rumah warisan keluarga, rumah. Itu besar, 2 lantai, tapi dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi karena tatapan, komentar, dan sikap yang membuatku seperti menumpang di hidupku sendiri. Ibu mertua mengatur segalanya. Mulai dari lauk apa yang harus dimasak, warna gorden yang, sampai dengan berapa banyak uang dapur yang boleh aku pegang. Biar hemat, katanya. Padahal uang belanja itu dari suamiku sendiri. Ayah mertua lebih pendiam, tapi sekali bicara, bisa membuatku ingin menghilang. Kamu enak, tinggal di rumah ini gratis. Dulu kami banting tulang untuk bangun rumah ini. Sekarang, giliran kamu bantu-bantu sedikit, masa keberatan? Bantu-bantu sedikit, katanya. Tiap bulan, gaji Dava selalu dikuras. Awalnya hanya minta uang bensin, lalu jadi uang listrik, uang servis mobil, hingga cicilan kartu kredit milik adik ipar yang tak pernah kerja. Aku mulai bertanya-tanya, kapan kami boleh hidup untuk diri sendiri? Tapi Dava selalu bilang, itu orang tuaku Laila. Masa aku tega? Tega. Kata itu terus memukulku, karena setiap kali aku ingin bicara jujur tentang betapa sesaknya hidup di sini, aku harus menelan kalimatku sendiri, demi tak membuat Dava terluka. Aku mencoba kuat. Aku membuka usaha kecil menjual kue-kue kering. Ku pakai dapur sempit itu, berbagi tempat dengan ibu mertua yang kadang sengaja menyembunyikan bahan-bahanku. Aku pura-pura tak tahu, demi usahaku, demi tabungan masa depan. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah perlakuan mereka. Yang paling menyakitkan adalah ketika orang yang kita cintai, orang yang seharusnya membela kita, justru tak bicara apa-apa. Malam itu, setelah selesai menata toples-toples kue untuk dikirim besok, aku duduk di samping Dava di kamar sempit kami. Anak-anak sudah tidur. Aku beranikan diri bicara. Mas, kalau nanti usaha kita berhasil, kita bisa cari kontrakan kecil ya. Nggak usah besar. Yang penting kita bisa lebih bebas. Dava diam lama. Matanya masih menatap layar ponsel. Apa harus keluar, Lei? Tanyanya pelan. Aku menatapnya, mencari keberpihakan di matanya. Aku capek, Mas. Aku sayang sama ibu dan bapak. Tapi, rasanya aku nggak bisa jadi menantu yang mereka mau. Aku takut anak-anak tumbuh di suasana kayak gini. Dia menghela napas. Nanti kita bahas lagi, ya. Fokus dulu aja sama jualan kue kamu. Doain laku banyak. Itu jawaban yang sama seperti kemarin. Dan kemarin lusa. Dan minggu lalu. Aku tersenyum pahit. Lalu tidur dengan mata terbuka, dan pikiran yang tak pernah benar-benar damai. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara ibu mertua masih berbicara lewat telepon. Si Laila itu untung dapat anakku. Kalau bukan karena rumah ini, mereka udah tinggal di kolong jembatan. Aku memejamkan mata. Rumah ini, yang katanya warisan. Tapi tak sedikit pun terasa seperti rumahku. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Matahari belum muncul,
Tapi tanganku sudah sibuk menyiapkan adonan untuk kue-kue pesanan. Semakin dini aku mulai, semakin banyak yang bisa kuselesaikan sebelum dapur itu kembali dikuasai ibu mertua. Kupandangi adonan yang lembut di mangkuk besar. Di balik kesederhanaannya, ada harapan kecil. Mimpi yang kugenggam rapat-rapat, usaha ini akan membawa kami keluar dari rumah ini. Atau setidaknya, memberi sedikit ruang bernapas dari penghakiman yang terus-menerus. Dava juga sedang mencoba bangkit. Ia membuka jasa servis elektronik. Berbekal kemampuan dari masa kuliah dan modal hasil pinjaman kecil dari temannya, Dava menerima panggilan perbaikan kulkas, mesin cuci, bahkan kadang pasang parabola. Kami sempat optimis. Aku dapat orderan dari tetangga blok sebelah, kata Dava suatu malam sambil tersenyum kecil. Kalau bulan depan stabil, kita bisa mulai kumpulin tabungan buat pindah. Ya. Aku mengangguk, meski tak berani terlalu berharap. Sudah terlalu sering harapan itu patah sebelum tumbuh. Tapi dalam diam, aku mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan cermat. Satu persatu, aku sisihkan sisa keuntungan. Bahkan recehan kutabung dalam stoples plastik bertuliskan, rumah kecil kita. Namun, semua kembali ke titik nol ketika datang suara yang tak pernah berubah nadanya. Dava, ibu butuh uang. 3 juta ya? Ada keperluan penting. Itu permintaan pertama di bulan itu, dan bukan yang terakhir. Seminggu kemudian, bapakmu harus ke dokter spesialis. Uangnya bisa disiapin, kan? Lalu, listrik rumah naik. Kamu tahu kan kita semua masih numpang hidup di rumah ini. Padahal, bukan kami yang memakai air panas seharian. Bukan kami yang pasang AC di setiap kamar. Kami hanya menumpang satu kamar kecil yang panas dan sempit. Setiap kali uang usaha mulai menumpuk, setiap kali stoples tabungan mulai berat. Suara permintaan itu datang dan menyapu semuanya. Aku udah janji sama temen, minggu depan bisa beli oven yang lebih besar, kataku lirih suatu malam. Dava mengusap rambutku pelan. Nanti kita beli lagi ya. Ibu butuhnya mendesak, Lai. Aku mengangguk, selalu mengangguk. Dan besoknya, oven yang kupinjam dari tetangga itu rusak. Aku tak bisa memenuhi pesanan. Beberapa pelanggan kecewa, dan aku merasa seperti dihukum karena berharap. Satu-satunya orang yang bisa kumintai pengertian, Dava, hanya diam. Ia tak pernah melarang ibunya, tak pernah bilang tidak, meski tahu kami sedang susah. Pernah suatu malam aku tanya padanya, Mas, kamu nggak pernah capek diminta terus? Dava memandangku. Lama. Lalu menjawab pelan, kalau bukan aku, siapa lagi yang bantu mereka? Aku ingin menjawab, kalau bukan kamu, siapa yang bantu aku? Tapi suaraku hanya sampai ke tenggorokan. Tertahan oleh air mata yang mulai menggenang. Suatu sore, saat aku pulang dari pasar membawa bahan-bahan untuk membuat kue pesanan, aku mendapati ibu mertua duduk di ruang tamu bersama 2 orang yang tak kukenal. Mereka tertawa-tawa, membicarakan sesuatu yang tampak penting. Oh Laila, katanya begitu melihatku. Ini Bu Tuti dan Pak Arif. Mereka mau buka toko sembako. Kamu masih buat kue kan? Nah, ibu udah janjiin kamu bisa suplai kue ke mereka. Tapi, ya nanti bagi hasilnya sesuai kesepakatan ibu sama mereka. Ya. Aku berdiri di ambang pintu. Kaku. Bahkan belum sempat duduk atau menaruh belanjaanku. Ibu sudah menjual hasil kerjaku. Bahkan tanpa menanyakan apakah aku sanggup atau tidak. Dan saat aku mencoba bicara, ia menatapku tajam. Jangan sok perhitungan. Kamu tinggal gratis di sini. Masa bantu sedikit aja nggak mau? Tinggal gratis. Itu kata favoritnya. Seolah setiap tarikan napasku harus dihitung sebagai utang. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Tanganku gemetar menuliskan sesuatu di buku harian. Ternyata, mimpi kecil pun bisa dirampas jika kamu tak punya kekuatan untuk menolak. Aku bukan tidak mau berbakti. Aku hanya ingin kami hidup, bukan sekadar bertahan. Tapi, apakah itu salah? Besoknya, aku tetap bangun pagi, tetap menguleni adonan, tetap memanggil harapan meski hanya dalam diam. Karena mungkin, kalau aku menyerah hari ini, tak ada lagi yang bisa kupegang selain rasa sesal. Terkadang,
Aku merasa seperti bayangan di rumah. Ini selalu ada, tapi tak pernah dianggap penting. Pagi itu, aku mengantar anakku yang sulung, Zain, ke sekolah. Ia baru masuk TK. Sambil memegangi tangan kecilnya, aku tersenyum melihat semangatnya menyanyikan lagu-lagu hafalan. Mama, hari ini Zain mau cerita soal keluarga. Aku mau cerita tentang papa, mama, dan adik, katanya dengan mata berbinar. Hatiku hangat. Anak kecil memang seperti pelipur lara yang Tuhan titipkan untuk membuat hidup yang pahit ini terasa bisa ditelan. Namun, seketika perasaan itu sirna saat aku pulang ke rumah. Dava sedang duduk di ruang tengah bersama ayah dan ibu mertuaku. Wajahnya tegang. Di atas meja, kulihat map merah yang biasa ia pakai untuk menyimpan laporan keuangan usahanya. Apa maksudnya ini, Fa? Suara bapak tajam. Kamu pinjam lagi ke temenmu, katanya usaha udah mulai untung. Dava mengangguk lemah. Iya, Pak. Tapi kan kemarin bapak minta dana buat bayar sisa cicilan motor Arif. Arif, adik Dava yang belum kerja tapi setiap minggu ganti motor trail. Aku hanya berdiri di pintu, mendengar semuanya. Aku tahu ini bukan urusanku, setidaknya di mata mereka. Tapi tetap saja sakit melihat usaha yang dibangun dari keringat dan waktu kami dihancurkan oleh mereka yang merasa paling berhak. Ibu menimpali, kalau kamu keberatan bantu keluarga sendiri, mending kamu bilang dari awal. Jangan pura-pura baik di depan Laila, tapi ngeluh di belakang. Enggak, Bu. Aku enggak pernah ngeluh, Dava menjawab lemah. Dan aku hanya bisa menggenggam tali tas belanja yang kupanggul sejak tadi. Ingin rasanya bersuara, tapi sudah terlalu sering aku dibungkam dengan kalimat seperti, ini urusan keluarga mereka. Jangan ikut campur, Laila. Kalau enggak mau repot, ya jangan numpang di sini. Malamnya aku memberanikan diri bicara pada Dava saat anak-anak sudah tidur. Mas, kalau terus begini, kita enggak bakal kemana-mana. Usaha Mas dan usaha aku selalu habis buat nutupin kebutuhan mereka. Sampai kapan, Mas? Dava terdiam lama. Aku tahu ia lelah. Tapi aku lebih lelah karena harus berpura-pura kuat setiap hari. Mereka, itu orang tuaku, Lai. Aku tahu, tapi kita juga orang tua sekarang. Kita punya 2 anak, Mas. Mereka juga butuh rumah yang layak, ruang untuk tumbuh, mimpi untuk dikejar. Suamiku mengusap wajahnya. Ia tampak bingung, seperti laki-laki yang terjepit di antara 2 dunia. Keluarga yang melahirkannya, dan keluarga yang dibangunnya. Aku nggak bisa ninggalin orang tuaku begitu aja. Dan kamu nggak sadar kamu, pelan-pelan ninggalin aku, jawabku lirih. Aku tahu kata-kataku menyakitkan, tapi apa yang lebih menyakitkan dari jadi istri yang tak dianggap? Kami tidur dalam diam malam itu. Lagi. Dan aku menangis lagi tanpa suara. Lagi. Beberapa hari kemudian, aku nekat membawa kue-kue buatanku ke kompleks sebelah, menawarkan langsung dari rumah ke rumah. Banyak yang menolak halus, beberapa mencicipi dan memberikan pujian. Ada satu ibu yang tertarik jadi pelanggan tetap. Aku pulang dengan semangat kecil di hati. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa bisa bangkit. Bahwa aku, Laila, bukan hanya istri dan menantu, tapi juga perempuan yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Namun harapan itu lagi-lagi dihantam realita. Saat aku masuk ke dapur sore itu, kulihat lemari bahan bakuku kosong, gula habis, coklat bubuk lenyap, telur tak bersisa. Ibu tadi bikin bolo kukus buat arisan, pakai bahan kamu ya, kata ibu mertua santai. Lagian kan semua juga dari dapur rumah ini, masa pelit sih? Aku terdiam. Mau marah, tapi tahu tak akan pernah didengar. Mau diam, tapi itu artinya membiarkan mereka terus menginjak harga diriku. Maaf, Bu, tapi itu bahan buat pesanan, kataku pelan. Ibu menatapku tajam. Kamu ngatur-ngatur dapur di rumah ini, Laila? Kamu pikir ini rumah siapa? Dan di detik itu aku tahu, tidak peduli seberapa banyak aku memberi, aku tak akan pernah dianggap memiliki apapun di rumah ini. Malam itu aku berdiri di depan jendela kamar, memandang langit yang tak berbintang. Di belakangku, Dava sibuk menyusun daftar pembayaran yang harus ia lunasi. Mas,
kataku pelan. Kalau aku keluar dari rumah ini, kamu ikut? Dia menatapku dengan mata yang tak bisa menjawab. Dan disitulah aku sadar. Mungkin aku harus keluar, meski sendiri. Beberapa hari terakhir aku sibuk mencari bahan kue murah dari pasar tradisional di daerah pinggiran. Jauh memang, tapi di sana aku bisa menawar, dan harganya bisa lebih bersahabat untuk usahaku yang nyaris tak punya modal. Aku bawa semua bahan itu dengan tas belanja besar, gendongan bayi di depan, dan tangan kecil Zain menggenggam ujung jilbabku dari belakang. Dava sedang di luar kota, katanya ada servis panggilan besar di pabrik. Seharusnya aku bangga, harusnya ini kabar baik. Tapi entah kenapa, setiap Dava jauh, aku merasa rumah ini lebih menindas. Sore itu, aku baru sampai rumah dengan napas ngos-ngosan. Badan pegal, bahu seperti patah karena menenteng berat sepanjang jalan. Tapi yang menyambutku bukan senyum, bukan bantuan. Ibu dari tadi nunggu kamu, Laila. Bentak ibu mertua dari dapur. Kenapa belanja lama banget? Kamu pikir kamu doang yang punya urusan? Aku mencoba menjelaskan. Tadi antri di tempat penjual telur, Bu. Anak-anak juga ikut, jadi jalannya pelan. Ibu mau masak buat tahlilan besok. Kamu pikir ibu sempat belanja sendiri? Kalau kamu nggak bisa diandalkan, bilang dari awal. Aku menggigit bibir. Tangan masih membawa belanjaan. Belum sempat taruh, belum sempat minum, belum sempat duduk. Aku ingin teriak. Bukankah ini rumah kita bersama? Bukankah aku juga punya hak atas waktuku? Tapi yang keluar hanya satu kata. Maaf, satu kata yang jadi tameng rapuh dari ledakan-ledakan mereka. Malamnya aku mencoba melanjutkan pesanan kue. Tapi semangatku separuh mati. Aku menatap oven, kecil itu seperti menatap harapan yang lelah. Kue-kue ini bukan sekadar makanan. Mereka adalah bukti bahwa aku masih punya kendali atas hidupku sendiri, walau sedikit. Tapi saat tengah mengaduk adonan, listrik padam. Bukan seluruh rumah, hanya kamar kami. Ku telusuri saklar. Aku menunggu Dava, tapi ia belum pulang. Dan besoknya, barulah aku tahu. Ibu suruh tukang listrik matiin aliran ke kamar kamu. Kamu pakai listrik kebanyakan, kata adik iparku sambil tertawa kecil. Dadaku sesak. Anak-anak menangis semalaman karena kepanasan. Aku harus menyalakan lilin untuk menidurkan mereka. Dan semua karena aku dianggap menyedot listrik berlebih dari aktivitas membuat kue. Aku berani ke ibu. Bu, kenapa matikan listrik di kamar kami tanpa bilang dulu? Ibu hanya menatapku dingin. Ini rumah ibu. Kamu pikir kamu siapa, Laila? Dan aku hanya bisa menunduk. Tidak ada tempat di rumah ini untuk suara sepertiku. Setiap kali aku bicara, itu dianggap pembangkangan. Setiap kali aku diam, itu dianggap pengakuan bahwa aku lemah. Dava pulang 3 hari kemudian. Matanya lelah, wajahnya hitam terbakar matahari, tapi senyumnya masih sempat ia suguhkan untuk anak-anak. Aku dapat tambahan honor lay, katanya pelan sambil membuka dompet. Lumayan, bisa buat beli bahan kue bulan ini. Tapi sebelum aku sempat meraihnya, suara ibu terdengar dari ruang tamu. Fa, ibu butuh 500.000. Arif kecelakaan motor, bannya pecah dan butuh ganti. Dava diam. Uang di tangannya perlahan. Kembali masuk ke dompet. Aku menatapnya dengan pandangan yang sulit kusembunyikan, kecewa, lelah, dan putus asa. Besok aja ya, Lai. Kita tahan dulu beli bahan. Nanti-nanti pasti bisa lagi. Aku tidak menjawab, aku hanya bangkit. Menyusui adik Zain, lalu menidurkan mereka seperti biasa. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit yang kusam. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah pernikahan ini sedang berjalan, atau aku sudah lama ditinggal oleh suamiku, secara emosi, secara keberpihakan, secara logika. Aku semakin sering berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Aku tidak punya rumah. Orang tuaku sudah lama meninggal. Adikku tinggal di luar kota, hidup pas-pasan. Aku tak punya siapa-siapa. Yang kumiliki hanya anak-anakku. Dan usaha kue kecil yang mulai digerogoti dari dalam. Di tengah keputusasaan, aku menerima pesan dari salah satu pelanggan tetap.
Bu Laila, saya ada kenalan toko roti baru. Mereka cari supplier kue rumahan. Bisa saya rekomendasikan nama ibu? Mataku berbinar. Tapi entah kenapa bibirku hanya menjawab, iya bu, terima kasih. Padahal di dalam hati, aku ingin berteriak kegirangan. Ini bisa jadi jalanku keluar. Ini bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih layak. Tapi aku tahu, langkah sekecil apapun, kalau aku tetap di rumah ini, selalu ada tangan yang akan menjegal. Dan aku harus memutuskan lebih cepat. Tetap jadi bayangan, atau mulai berjalan, meski sendiri. Pagi itu matahari seperti biasa menyelinap malu-malu ke celah jendela kamar, tapi tidak dengan aku. Aku terbangun lebih awal, lebih dulu dari suara ayam atau tangisan anak. Ada sesuatu dalam hatiku hari ini, sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menangis, hingga pagi, ini rasanya hatiku tidak lagi penuh air, tapi penuh amarah yang diam. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini tanpa senyum, tanpa tanya. Telur dadar, nasi hangat, sambal. Ibu mertua tetap duduk di meja makan seperti ratu yang menunggu dilayani. Bapak tetap membaca koran, dan Arif seperti biasa menyalakan motor sambil memaki suara knalpot yang terlalu keras. Dava belum bangun. Semalam ia pulang larut dan langsung tidur. Aku tidak sempat bicara soal peluang usaha kue baru itu. Tapi pagi ini, aku sudah tak mau menunggu disempatkan. Aku akan bicara. Setelah anak-anak berangkat ke sekolah, aku menyeduh kopi untuk Dava, lalu duduk di sebelahnya. Mas, aku mau ikut kerjasama dengan toko kue. Mereka cari suplai kue rumahan. Bisa jadi pemasukan tetap. Ia mengangguk kecil. Bagus itu. Mas, aku butuh modal bahan baku. Sedikit aja. 500.000 cukup buat awal. Nanti setelah cair pembayaran pertama aku ganti. Wajahnya menegang. Dan aku tahu, detik itu juga harapan di hatiku mulai runtuh. Mas nggak bisa, Lai. Ibu minta bantuan buat bayar servis kulkas. Katanya rusak. Mataku tak berkedip. Kulkas yang dipakai ibu untuk nyimpan kue arisan itu, yang isinya jajan, anak Arif, yang bukan kulkas kita, Dava menunduk. Aku berdiri, bukan karena marah, tapi karena aku takut akan menangis. Dan aku sudah berjanji, pagi ini aku tidak akan menangis lagi. Mas, kataku perlahan. Sekali saja aku ingin Mas pilih aku. Bukan orang tua Mas, bukan adik Mas, bukan rumah ini. Aku, istri Mas, ibu dari anak-anak Mas. Ia menatapku, ragu. Mencoba bicara, tapi tidak ada kata keluar. Dan itulah jawabannya. Hari itu juga, diam-diam aku menjual perhiasan lamaku. Satu-satunya yang masih tersisa sejak aku menikah. Aku ke toko emas kecil di pojok pasar. Nilainya tak seberapa. Tapi cukup untuk beli bahan baku dan sewa oven tambahan kecil dari tetangga sebelah. Aku mulai produksi diam-diam. Malam hari saat semua sudah tidur. Di dalam kamar, hanya dengan lampu belajar, aku membuat adonan, mengemas, dan menyiapkan semuanya untuk dikirim subuh ke toko roti. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Dan pelan-pelan, toko itu mulai rutin memesan. Pembayaran masuk. Tak besar, tapi cukup untuk membeli beras, susu, kebutuhan sekolah anak-anak. Semua tanpa meminta 1 rupiah pun dari keluarga Dava. Tapi, seperti yang kuduga, kebahagiaan di rumah ini selalu berumur pendek. Satu sore, ibu mertua masuk ke kamar saat aku sedang membungkus kue. Ia menatap tumpukan kotak itu dengan kening berkerut. Ini apa? Aku menjawab jujur. Pesanan kue, Bu. Dari siapa? Kok sembunyi-sembunyi? Saya nggak sembunyi. Saya cuma nggak cerita. Karena takut ditolak lagi. Ibu menyentuh kotak-kotak itu. Kamu pakai dapur rumah ini, listrik rumah ini, gas rumah ini. Semua milik kami. Kamu untung sendiri. Ini namanya kamu numpang, tapi cari duit buat diri sendiri. Dadaku bergemuruh. Bu, suaraku mulai bergetar. Saya kerja ini bukan buat kaya, tapi biar anak-anak saya bisa punya masa depan. Biar saya bisa bantu rumah ini tanpa minta uang terus sama Dava.
Saya cuma ingin mandiri, tapi ibu memotong. Kalau kamu mandiri, ya keluar aja dari rumah ini. Dan disitulah hatiku seperti dicambuk. Aku ingin teriak. Memangnya aku belum cukup berkorban? Tapi aku tahu, orang seperti ibu tidak akan pernah mengerti. Malam itu, aku bicara dengan Dava lagi. Mas, aku mau pindah. Bukan karena benci ibu atau bapak, tapi karena aku ingin kita punya rumah sendiri, ruang sendiri, hidup sendiri. Dava menatapku lama. Lai, kalau kamu pindah, aku nggak bisa ikut sekarang. Aku belum siap ninggalin mereka. Sakitnya seperti pisau yang menembus dada. Berkali-kali, aku menatapnya penuh luka. Kalau begitu, Mas, biarkan aku pergi sendiri. Aku nggak akan larang Mas tetap di sini. Tapi aku harus keluar dari rumah ini sebelum aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur tanpa air mata. Bukan karena aku bahagia, tapi karena akhirnya aku siap pergi, meski sendiri. Aku tidak pernah membayangkan membawa 2 anak keluar dari rumah yang sudah kutinggali. Bertahun-tahun akan terasa seperti membebaskan diri dari jerat yang menjerat, napas. Pagi itu, aku hanya membawa 1 koper besar, tas ransel, dan 2 tas kain penuh dengan kebutuhan anak-anak. Dava tidak ada. Ia keluar kota lagi. Katanya ada pekerjaan servis kulkas di pabrik luar kota. Kali ini, aku tidak menunggunya pulang. Ibu mertua hanya menatapku dari balik pintu dapur. Tidak satu pun kata ia ucapkan. Tidak pergi sana, tidak juga jangan pergi. Tapi justru tatapan kosong itu yang menyayat. Seolah aku tak pernah benar-benar dianggap ada. Adik iparku, Arif, berdiri di tangga atas sambil menggenggam ponsel. Drama banget, Lei. Kayak sinetron. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggandeng tangan Zain yang belum paham apa-apa, dan Dinda yang hanya bisa bertanya, Mama, kita mau kemana? Kami pergi ke rumah sewa kecil di pinggiran kota. 1 kamar, 1 dapur kecil, dan kamar mandi luar. Biayanya kututupi dari hasil kerja sama dengan toko roti, dan sedikit simpanan dari penjualan kuenya yang kian lancar. Malam pertama, aku duduk sendiri di lantai beralas tikar, anak-anak tidur di kasur tipis. Di luar, suara serangga dan knalpot, motor sayup-sayup terdengar. Aku tidak menangis. Bukan karena aku tidak sedih, tapi karena entah bagaimana, malam ini aku merasa damai. Tidak ada teriakan, tidak ada sindiran, tidak ada suara pintu dibanting. Rumah ini sempit, tapi tidak menindas. 2 hari kemudian, Dava datang. Ia berdiri di depan rumah sewa itu. Wajahnya bingung, lelah, dan penuh tanda tanya. Laila, ini maksudmu apa? Kamu bawa anak-anak pergi begitu? Saja tanpa kabar, aku membuka pintu. Dava masuk, matanya menyapu isi rumah. Ia terlihat syok melihat betapa sederhananya tempat ini. Mas, aku menarik napas. Aku bukan kabur. Aku menyelamatkan diriku sendiri dan anak-anak. Apa kamu sadar betapa egoisnya tindakanmu ini? Aku tertawa kecil. Pahit. Egois. Mas? Siapa yang egois? Aku yang bertahan bertahun-tahun di bawah teriakan ibu? Aku yang tak pernah diutamakan saat semua hasil kerja Mas selalu habis diambil keluarga? Aku yang diam setiap kali dianggap numpang, padahal aku ikut bangun semua dari nol? Ia tertunduk. Tapi suaranya masih mencoba membela. Mereka orang tua, Lai. Kita nggak bisa lawan orang tua. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku nggak lawan mereka. Aku cuma berhenti melawan diriku sendiri. Sunyi. Lalu ia berkata, jadi kamu mau pisah? Aku menggigit bibir. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan betapa beratnya semua ini. Aku nggak tahu, Mas. Tapi kalau hidup bersama berarti aku harus mati perlahan. Aku lebih pilih sendiri. Hari demi hari berlalu. Dava mulai jarang datang. Katanya sibuk. Katanya banyak kerjaan. Tapi aku tahu, hatinya juga pecah. Antara keluarga dan istrinya, ia belum pernah memilih secara utuh. Anak-anak bertanya, Papa kenapa nggak pulang? Aku hanya bisa menjawab, Papa lagi kerja.
Doakan ya. Sementara itu, usahaku makin maju. Toko roti memesan 2 kali seminggu. Aku juga dapat tawaran mengisi snack box untuk sekolah. Aku bangun pukul 3 dini hari untuk mulai produksi, lalu mengantar anak-anak sekolah. Hidupku penuh kerja keras, tapi setidaknya setiap tetes keringat ini milikku, bukan milik orang lain. Suatu malam, Dava datang tiba-tiba, tapi bukan sendiri. Ia datang dengan bapak dan ibu. Wajah mereka serius, tegang. Laila, suara bapak mertua membuka. Kamu ini perempuan. Rumah tangga itu dibangun di bawah kepala suami. Bukan keinginan sendiri. Pulanglah. Ibu menyambung. Kamu kira kamu bisa hidup selamanya tanpa Dava? Kami ini orang tuanya. Wajar kalau kami minta bantuan. Kalau kamu tak bisa terima itu, kamu bukan istri yang baik. Dava hanya diam. Lagi-lagi diam. Aku menatap ketiganya satu persatu. Lalu aku berkata pelan, saya bukan istri yang sempurna, tapi saya tahu saya bukan budak. Dan kalau satu-satunya cara dianggap istri baik adalah menyerahkan seluruh hidup saya untuk diinjak, maka biar saya jadi istri buruk di mata kalian. Ibu memekik. Kurang ajar. Tapi bapak menarik tangannya. Mereka pergi. Dava menatapku dengan mata merah. Aku nggak pernah ingin kita sampai sejauh ini, Lei. Aku juga, Mas. Tapi cinta aja nggak cukup kalau selalu harus aku yang mengalah. Ia terdiam, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum pergi, ia berkata mau seputu mata. Dan kali ini, aku tak mengejarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, aku kehilangan suamiku. Tapi untuk pertama kalinya juga, aku menemukan diriku. Aku pikir setelah keluar dari rumah mertua, aku akan menemukan kedamaian. Ternyata tidak semudah itu. Ternyata, luka yang tak mereka terima berubah menjadi fitnah yang kejam. Semua dimulai dari tetangga lama. Mbak Wati, ibu-ibu paling aktif di pengajian kompleks mertuaku, menelepon temannya, yang ternyata juga kenal dengan tetangga baruku di rumah sewa ini. Dan dari situ, bisik-bisik mulai tumbuh. Laila kabur dari rumah. Katanya dia sudah nggak nurut sama suami. Dia sekarang kerja sendiri, ninggalin anak sama tetangga. Suaminya ditinggalin, katanya Laila selingkuh. Selingkuh? Aku nyaris tak bisa bernapas saat Dinda pulang dari sekolah sambil berkata dengan mata berkaca-kaca. Mama, temanku. Bilang papa ditinggal mama karena mama punya cowok lain. Tanganku gemetar menggenggam seragam sekolahnya. Tidak, nak. Mama tidak pernah melakukan itu. Jangan pernah percaya omongan orang kalau belum dengar dari mama langsung. Tapi aku tahu anak-anak itu polos, dan dunia terlalu bengis untuk membiarkan kepolosan mereka utuh. Malamnya aku menelepon Dava. Mas, kamu tahu apa yang mereka bilang di luar sana? Dia terdiam di ujung telepon. Lalu menjawab lirih. Aku dengar. Tapi, aku juga bingung, Lei. Bingung? Jadi kamu pun gak percaya aku? Aku gak tahu apa yang harus aku percaya. Kamu pergi, Lei. Kamu gak pamit. Kamu gak minta izin. Kamu ambil anak-anak. Tanpa aku, mataku panas. Karena kamu gak pernah berdiri untuk kami, Mas. Kamu hanya berdiri untuk keluargamu. Harus berapa kali aku bilang, aku lelah jadi istri yang selalu kamu korbankan. Ia tak menjawab. Dan diam itu lebih menyakitkan dari makian. Manapun. 2 hari kemudian, aku mendapat pesan dari Dava. Maaf, Lei. Aku harus tarik Dinda dan Zain. Mereka akan lebih aman di rumah ibu. Darahku seketika berhenti mengalir. Kupeluk anak-anakku malam itu, dengan tangan gemetar dan pikiran kacau. Apa maksudnya akan diambil? Apa aku sekarang dianggap tidak pantas menjadi ibu? Aku pergi ke rumah lama. Dengan dada berdebar, aku mengetuk pintu rumah mertuaku. Ibu membukakan. Dan di sana, berdiri Dava. Wajahnya tegang. Aku akan ajukan hak asuh. Kamu kerja sendiri, Lai. Kamu sibuk. Anak-anak butuh rumah stabil. Aku ingin menjerit. Aku stabil, Mas. Aku kerja untuk mereka. Aku bangun usaha demi mereka. Aku berjuang sendirian saat kamu terlalu sibuk jadi anak yang berbakti dan lupa pada istrimu. Ibu memotong dengan suara tajam.
Cucu saya tidak akan dibesarkan oleh perempuan keras kepala seperti kamu. Aku menatapnya. Menatap Dava, menatap rumah yang dulu kuanggap rumah sendiri, tapi ternyata hanya sebuah panggung sandiwara. Lalu aku berkata dengan suara pelan, "Kalau kalian benar-benar ambil anak-anakku, maka kalian bukan hanya memutuskan hubungan keluarga, tapi kalian membunuhku sebagai ibu." Air mata Dinda jatuh. Zain menggenggam kakiku, dan aku tahu aku tak akan menyerah. Malam itu aku menghubungi pengacara pro bono dari LSM perempuan yang pernah ku kenal lewat klien toko kue. Aku kumpulkan bukti. Surat vaksin anak, KTP, bukti pembayaran sekolah, bahkan foto-foto saat mereka sakit dan hanya aku yang merawat. Aku akan berjuang. Bukan demi harga diriku saja, tapi demi 2 jiwa kecil yang tidak seharusnya diperebutkan atas nama gengsi keluarga. Hari sidang pertama tiba. Di ruang mediasi, Dava duduk di seberangku, matanya sembab. Aku tahu ia tersiksa, tapi luka yang kubawa lebih dalam. Mediator bertanya, "Apakah kalian tidak bisa berdamai tanpa melibatkan hukum?" Aku menatap Dava. Ia menatapku. Lama. Lalu aku berkata, "Saya ingin damai, tapi bukan dengan menyerahkan anak-anak saya ke orang yang selama ini hanya tahu memberi, tapi tak pernah benar-benar hadir." Dava tertunduk. Dan saat itu, aku tahu pertarungan belum selesai, tapi aku tidak akan mundur. Sidang hari itu penuh sesak. Meski bukan ruang pengadilan terbuka, aroma ketegangan menyesakkan dada. Aku menggenggam tangan Zain dan Dinda erat. Mereka tak tahu persis apa yang terjadi, tapi cukup cerdas untuk menangkap bahwa ini bukan hal kecil. Dava duduk di seberang. Wajahnya murung. Ia tidak menggenggam tangan siapapun. Di antara kami, hakim mediasi menyampaikan simpulan dari proses pembuktian dan evaluasi kesejahteraan anak. Berdasarkan data yang kami terima, termasuk catatan perawatan anak, bukti finansial, serta kondisi lingkungan, maka hak asuh sementara tetap pada Ibu Laila dengan akses kunjungan terbuka untuk Bapak Dava. Keputusan akhir akan ditentukan di sidang lanjutan. Napas lega ku lepaskan. Tapi belum sempat aku menoleh ke anak-anakku. Suara ibu mertua membelah ruangan. "Ini tidak adil. Laila itu licik. Semua usaha keluarga hancur gara-gara dia." Kepala semua orang menoleh. Dava menunduk, malu. Tapi ibu tak peduli. Usaha kulkas itu bangkrut karena dia ngatur-ngatur. Toko sembako kami tutup karena Laila sok pintar. Aku berdiri. Tegak. Yang membuat usaha kami bangkrut adalah karena uang terus kalian ambil, tanpa pernah dikembalikan. Ibu mendengus. "Itu kewajiban anak, untuk orang tua. Kau siapa? Berani mengatur suami di depan orang tuanya." Tiba-tiba, Dava berdiri. Suaranya keras. "Cukup, Bu." Semua terdiam. Aku pun. Wajah Dava merah padam. Ia gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia membela aku. Semua usaha kami gagal karena ibu minta modal seenaknya, ambil uang toko tanpa izin, bahkan pakai uang tabungan anak untuk beli motor keponakan. Aku diam. Tapi sekarang aku sadar, semua ini salah. Ibu menjerit, "Dava, kamu anak durhaka." Tapi Dava menatapku, dan untuk pertama kalinya, matanya seperti suami yang pernah kucintai dulu. "Aku baru sadar sekarang, Lei. Aku yang menghancurkan kamu. Karena aku terlalu takut pada ibu. Dan kamu yang selama ini paling kuat. Bukan aku." Air mataku tumpah. Tapi bukan karena sedih, karena akhirnya kebenaran keluar dari mulutnya sendiri. Malam itu, setelah sidang, kami pulang bersama. Tidak ke rumah mertuaku. Bukan ke rumah kontrakan kami dulu, tapi ke rumah baru. Rumah kecil yang kubeli diam-diam dari hasil jerih payahku. Dava terdiam melihatnya. "Kamu beli rumah ini?" "Cicil, pakai hasil orderan kue. Aku buka toko kecil di garasi depan. Mulai minggu depan aku juga terima pelatihan UMKM." Dava menatapku. Kali ini, bukan dengan sinis, bukan juga dengan keraguan, tapi dengan hormat. "Aku nggak pantas untuk kamu, Lai." Aku tertawa kecil.
Mungkin. Tapi kamu bisa belajar jadi pantas. Kalau mau, ia menunduk. Aku mau belajar. Kalau kamu masih mau beri aku kesempatan. Aku menatap anak-anak yang tertawa di halaman, dan langit senja yang merah, seperti luka yang sudah lama mengering. Aku nggak mau lagi hidup dengan luka. Tapi, kalau kamu mau jalan bareng sebagai sahabat dan ayah yang baik untuk anak-anak, kita mulai dari situ dulu. Disinilah aku sekarang. Bukan sebagai istri sempurna. Bukan sebagai wanita yang menang mutlak. Tapi sebagai ibu. Yang memilih berdiri meski dunia mencoba menjatuhkan. Sebagai perempuan. Yang memilih bangkit, walau ditinggalkan. Sebagai Laila, yang akhirnya tahu bahwa kadang cinta memang bisa hilang. Tapi harga diri tak boleh ikut mati. 1 bulan setelah sidang hak asuh, hidup kami perlahan menemukan ritmenya. Rumah kecil kami tak besar, tapi hangat. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada orang yang merasa paling benar. Tidak ada gengsi yang perlu dituruti. Aku membagi waktu antara toko kue kecil yang kini mulai dikenal orang, dan jadwal menjemput anak-anak. Pagi hari bau mentega dan vanila menguar dari dapur. Sore hari rumah riuh oleh suara Dinda dan Zain yang rebutan es krim sisa produksi. Dan Dava perlahan mulai muncul bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah. Ia tak tinggal di rumah ini. Kami sepakat hidup terpisah dulu untuk menghindari luka lama tersulut kembali. Tapi ia datang setiap sore, membantu PR anak-anak, kadang mencuci piring, atau memperbaiki stop kontak yang rusak. Suatu malam, aku melihatnya duduk di bangku depan toko, menatapku saat aku sedang menghias bolu ulang tahun pesanan pelanggan. Kamu, ingat dulu kita pernah mimpi punya toko roti sendiri? Katanya pelan. Aku tersenyum samar. Ya, tapi waktu itu kamu bilang mimpi itu mahal, dan kita nggak mampu beli. Dan kamu membuktikan sebaliknya. Aku menoleh. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku capek terus disalahkan atas mimpi yang nggak pernah kita perjuangkan bareng. Dava mengangguk. Lalu berkata lirih, aku sekarang ngerti, Le. Aku dulu bukan cuma suami yang gagal. Aku anak yang terlalu takut mengecewakan ibunya, sampai lupa istriku sendiri hidup dalam kekecewaan yang lebih besar. Aku terdiam. Bukan karena tak percaya, tapi karena butuh waktu untuk menerima luka yang lama itu sedang ditambal. Pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, ibu mertua datang. Tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan pagar toko, wajahnya kaku. Aku nyaris menutup pintu saat melihatnya, tapi Dinda memelukku dari belakang. Mama, itu nenek. Aku tarik napas, membuka pagar dan berkata, ada perlu apa, Bu? Boleh bicara sebentar? Suaranya tidak lagi setinggi dulu. Kami duduk di luar, berjarak. Aku salah. Katanya pelan. Aku mengernyit. Tak yakin harus merespons bagaimana. Aku pikir selama ini aku yang paling benar. Tapi ternyata, aku hampir kehilangan anakku. Dan cucu-cucuku. Aku menatapnya. Kali ini dengan mata tak berair. Dingin. Tegas. Ibu nggak kehilangan mereka. Ibu hampir mengambil mereka dari aku. Itu bedanya. Ia tertunduk. Aku nggak minta dimaafkan. Tapi kalau suatu hari kamu mau izinkan aku ketemu cucuku lagi, aku akan bersyukur. Aku menatapnya. Dalam diam. Lalu berkata, aku nggak akan ajarkan anak-anakku untuk benci, tapi aku akan ajarkan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi datanglah kalau ingin menjadi bagian dari hidup mereka, bukan kalau butuh sesuatu. Untuk pertama kalinya. Ibu tak membalas. Ia hanya mengangguk. Dan pulang. Malam itu aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya. Aku merasa menang. Bukan menang atas mereka, tapi menang melawan diriku sendiri yang dulu lemah, takut, dan terlalu berharap orang berubah sebelum aku belajar menyelamatkan diriku sendiri. Kini aku punya toko. Punya rumah. Anak-anak yang tumbuh dengan senyum tulus. Dava yang belajar memperbaiki, bukan membenarkan. Dan aku masih Laila.
Perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai menantu, sekarang dikenal sebagai Bu Laila dari toko kue pelangi, yang selalu punya stok bolu kukus paling lembut dan senyum paling tulus. Pagi itu, udara segar menyelinap masuk lewat jendela toko kecil kami. Matahari mulai mengintip malu-malu, mengusir kelam malam yang sudah terlalu lama membayangiku. Aku berdiri di depan etalase, menatap potret kecil yang aku simpan di sudut meja. Foto kami berempat, aku, Dava, Dinda, dan Zain, saat kami masih utuh, saat aku masih percaya bahwa rumah itu adalah tempat hati berteduh. Kini, rumah itu bukan lagi sebuah bangunan atau sebuah alamat. Rumah adalah tempat di mana hati merasa aman, dan aku telah membangun rumah itu dari pecahan-pecahan hati yang dulu hancur. Perjalanan ini bukan mudah, ada luka yang masih tersisa, kenangan yang sulit dilupakan. Tapi aku belajar satu hal penting. Rumah terbaik adalah rumah yang kita bangun sendiri. Bukan dari harapan orang lain, bukan dari bayang-bayang masa lalu, tapi dari cinta yang kita rawat dengan keteguhan dan kejujuran. Dava dan aku telah memilih jalan kami sendiri. Bukan tanpa masalah, bukan tanpa kerikil. Tapi dengan saling menghargai dan mengerti, kami sedang belajar menjadi orang tua yang lebih baik, pasangan yang lebih dewasa. Anak-anak kami tumbuh dengan cinta bukan dengan dendam. Aku tahu, cerita kami belum selesai. Masih ada bab-bab baru yang harus kami tulis bersama. Tapi aku siap, karena aku sudah tahu bahwa apapun yang terjadi, aku punya kekuatan untuk bertahan. Aku punya cinta yang tulus untuk anak-anakku. Dan aku punya rumah. Rumah yang sebenarnya.